Pemirsa Metro TV Lampung, ada masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Wandi Barboy. Baik Bang Barboy, bagaimana Bang peningkatan ekonomi dengan adanya Pelabuhan Sebalang ini yang sudah diserahkan sepenuhnya oleh Pemprov Lampung, Bang? Iya, dengan adanya penyerahan ini tentu saja yang diharapkan tentu saja ekonomi masyarakat menjadi sejahtera ya Mbak ya. Itu pada akhirnya tentu saja itu menjadi tujuan. Jadi sebagai awalannya pada hulunya juga kita mulai dulu menata bagaimana infrastruktur seperti sarana dan prasarana pelabuhan Sebalang yang mulai disiapkan, yang mulai direncanakan. Tentu perencanaan ini kan tentu saja harus matang karena itu baru diserah terimakan. Juga Pemprov sudah memiliki aset seluas 25,2 hektar, jadi tentu saja itu semua dilengkapi dengan kehadiran penyerah terimaan sebesar 2 hektar dari Kementerian Perhubungan. Jadi banyak hal yang masih harus dibenahi nih Mbak, khususnya untuk sarana dan prasarana Pelabuhan Sebalang ini untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Terutama khususnya bagi masyarakat sekitar bakal menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi situ ya Bang Boy? Pastinya masyarakat di sekitar, khususnya di wilayah Pelabuhan Sebalang itu, apalagi ini kan pengangkutan barang, semua pengangkutan barang juga penumpang itu tentu saja akan berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, perdagangan, juga mungkin tenaga kerja sumber daya manusia itu sendiri yang ada di pelabuhan seperti itu. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa Pelabuhan Sebalang ini juga bakal mengangkut penumpang seperti itu ya Bang. Seperti apa Bang nanti rencananya rute, bisa dijelaskan rute untuk penyeberangan itu sendiri Bang? Ya, wilayah kerja Pelabuhan Pengumpan Regional Sebalang sendiri memang punya wilayah kerja mulai dari sebelah utara ya, dari sebelah utara PT Indah Perkasa, itu di Lampung Selatan. Betul. Itu dari perbatasan PT Sumber Indah Perkasa kalau saya tidak salah ingat itu ya, PT Sumber Indah Perkasa sampai ke selatan ke Pelabuhan Bakauheni. Itulah wilayah kerja. Jadi wilayah kerjanya di situ sebagai pelabuhan pengumpan untuk pelabuhan utama dan juga pelabuhan pengumpul. Jadi dia kalau ada barang ataupun ada penumpang yang misalnya berada di tengah-tengah itu bisa dialihkan ke Pelabuhan Sebalang seperti itu. Kalau nanti ada barang yang sepertinya jauh dari jarak Pelabuhan Bakau ataupun dari pelabuhan lainnya yang ada di sekitar Lampung Selatan, itu nanti bisa ke Pelabuhan Sebalang dulu sebagai titik kumpulnya, sebagai untuk menyebar lagi ke tempat yang lainnya seperti itu. Nah kalau sebelumnya Bang, pada saat Sebalang ini masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan, ada perbedaan nggak Bang dengan sekarang yang sekarang sepenuhnya sudah dikelola oleh Pemprov Bang? Ya tentu saja ada perbedaannya Mbak ya, karena kan pemerintah pusat tentu saja ya belum mengetahui seperti apa alur yang sebenarnya ya, alur yang sebenarnya juga apa yang menjadi ciri khas masyarakat di Lampung Selatan. Itu kan pemerintah pusat kan belum mengetahui detail-detail itu. Itulah sebabnya Kementerian Perhubungan menyerahkan kepada kepada Pemprov Lampung untuk pengelolaan Pelabuhan Sebalang lebih baik lagi gitu. Karena kan pemerintah pusat menyadari ya kalau memang bisa dikelola lebih baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kenapa tidak diserahkan saja seperti itu sih Mbak. Mungkin dari kultur juga kita beda, masyarakat juga pasti lebih paham kita sebagai orang Lampung ya Bang ya. Betul juga produksi mungkin terus distribusi yang harusnya bisa lebih cepat gitu ya Bang. Seperti itu juga seperti Bang. Iya, semuanya tentu saja berpengaruh bagaimana kita jalur distribusi tadi semakin cepat, bagaimana rute yang selama ini agak kewalahan gitu ya, atau berlama-lama di layar gitu ya di pelabuhan sekitar, tapi bisa dengan Pelabuhan Sebalang ini menjadi titik temu yang baik gitu ya untuk selanjutnya dialihkan kembali ataupun dioper lagi ke pelabuhan yang lain lagi, ke pelabuhan tujuannya, ke pelabuhan utamanya seperti itu. Jadi rutenya semakin lebih jelas ya Mbak ya, bahwa titik pengumpannya tentu saja Pelabuhan Sebalang sebagai pelabuhan pengumpan regional itu tentu saja menjadi pusat dari pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul seperti itu. Nah mungkin ini nanti ke depan juga Pemprov lebih mudah lagi untuk memaksimalkan potensi yang ada di Pelabuhan Sebalang ya Bang? Betul sekali, itulah yang itu tadi banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi mulai dari sarana dan prasarana pelabuhan, itu juga
sarana pendukung yang ada di sekitaran pelabuhan itu masih banyak ya Mbak ya, PR yang harus diselesaikan oleh Pemprov Lampung sendiri. Jadi ini semua tentu saja harus perlahan tapi pasti menemui muaranya juga nanti kalau sudah ada niat yang sungguh-sungguh dari pihak Pemprov sendiri. Nah kalau selama ini Bang, potensi apa Bang yang paling besar di Pelabuhan Panjang itu Bang? Mungkin dari barang-barang atau yang didistribusikan melalui Pelabuhan Sebalang itu Bang? Iya, kalau Pelabuhan Sebalang sendiri kan ya Mbak ya, memang kan karena wilayah kerjanya dari tadi itu perbatasan PT Sumber Indah Perkasa tadi Lampung Selatan, di daerah Lampung Selatan sampai juga ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan juga. Jadi memang wilayah kerja itu memang masih berada di sekitaran lingkup Lampung Selatan ya Mbak ya. Jadi memang itu juga harus menjadi evaluasi bersama bahwa untuk semakin kalau Pelabuhan Sebalang semakin mau memperluas wilayah ekspansinya, maksudnya rute alurnya itu tentu saja bukan pekerjaan yang mudah, tapi kan ini semua dilakukan oleh Pemprov secara bertahap gitu Mbak. Nah harapannya Bang seperti apa Bang dengan adanya Pelabuhan Sebalang ini dikelola penuh oleh Pemprov Bang? Ya harapannya tentu saja yang paling pasti adalah menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar ya, di sekitar pelabuhan, semua sarana dan prasarana pelabuhan didukung, itu dibangun, tentu saja menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat sekitar gitu. Jadi semua diharapkan ada sinerginya gitu Mbak. Ada sarana dan prasarana, ada masyarakat, kegeliat ekonomi masyarakat, diharapkan itu semua bergerak bersama-sama ya, bersinergi untuk kemajuan ekonomi masyarakat juga, seperti itu. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.